mengapa hidup harus mengalami usia tua, sakit dan mati? Pertanyaan ini muncul dari pikiran kita sendiri. Tapi, dari manakah jawaban yang bisa timbul? Marilah kita pelajari secara teliti dan benar dengan menggalinya dalam diri kita sendiri. Untuk itu, patutlah kita simak dengan sebaik-baiknya uraian ini. Tua, sakit, dan mati hanyalah proses. Dalam Abhina Pancawekana terdapat kata-kata, "Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian." Artinya, 3 faktor kehidupan ini, yaitu tua, sakit, dan mati adalah bagian dari proses hidup. Hidup ini tidak mungkin tanpa usia tua, sakit, dan mati. Ketiga faktor ini akan selalu hadir dalam kehidupan selama proses lahir dan mati masih berlangsung berulang kali. Itulah sebabnya ketiga hal itu tidak bisa diatasi oleh siapapun sebelum mencapai kebebasan akhir atau nibbana. Hanya arahat yang sudah mengatasi usia tua, sakit, dan mati. Jadi, usia tua, sakit, dan mati hanyalah proses perubahan. Pikiran yang dapat menyentuh, mengenal, mengerti dengan benar kenyataan terjadinya proses perubahan yang memang sungguh-sungguh alami sifatnya, akan dapat bersikap netral terhadap apapun yang terjadi dalam proses itu. Dengan demikian, tidak terdapat beban yang mempersulit pikiran dalam menyadari kondisi nyata yang mengalami perubahan. Pikiran pun sesungguhnya mengalami proses, dan oleh karena itu, perubahanlah nyata-nyata dilaluinya. Kadang-kadang senang, gembira, puas, tenang, nyaman, bisa dijaga dan dikendalikan, dan sebagainya. Tapi justru karena terjadi perubahan tidak menentu, maka kadang-kadang pikiran itu juga tidak senang, tidak gembira, tidak puas atau kecewa, tidak senang, dan tidak nyaman. Proses yang terjadi dalam perubahan itu sendiri kadang lambat dan kadang cepat. Karena terlalu cepat, maka kadang sulit dibedakan kalau pikiran itu berubah. Puas, tidak puas, puas, tidak puas, puas, tidak puas, berganti-ganti dengan sangat cepat. Itulah perubahan yang berproses dengan sangat cepat dan tidak pernah diam meskipun 1 detik. Jika terlalu dipikir, maka proses itu rasanya sangat lama, tetapi kenyataannya tidak. Kita harus berusaha untuk dapat menguasai pikiran dengan mengendalikannya sedapat mungkin, dan tidak membiarkan pikiran itu sendiri justru memperbudak diri kita. Bila mana kita dapat melakukan hal ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan dapat memahami perubahan yang tidak pernah berhenti itu. Sebagaimana adanya, memang demikian. Buddha mengajarkan kepada kita semua untuk merenungkan bahwa segala sesuatu di dunia ini jelas-jelas mengalami proses perubahan yang tidak pernah berhenti sedikit pun. Ada sebuah pernyataan Buddha terdapat dalam satu sutta pendek. Dalam sutta tersebut dikatakan bahwa siapa yang suka memberi makanan adalah pemberi kekuatan. Siapa yang suka memberi pakaian adalah pemberi keindahan. Siapa yang suka memberi transportasi adalah pemberi kemudahan. Siapa yang suka memberi lampu penerangan adalah pemberi kemampuan melihat dengan jelas. Siapa yang suka memberi tempat bernaung atau tempat tinggal
adalah pemberi segala sesuatu. Tetapi siapa yang suka memberi dhamma adalah pemberi segalanya. Jika kita merenungkan pernyataan itu dengan baik, semuanya adalah tidak bisa dibawa terus, meskipun beranggapan itu milik kita. Punya kekuatan atau kekuasaan, pakaian yang indah, rumah yang mahal, dan lain sebagainya. Bagi kita, itu hanyalah hak pakai yang mau tidak mau harus kita lepas, bila mana waktunya tiba untuk berpisah dengan kita. Siapa yang bisa memahami hal ini dengan baik, maka apapun yang terjadi di sekelilingnya, termasuk dalam dirinya sendiri, akan bisa mengerti dengan benar dan menerimanya pula dengan cara yang benar. Dalam Anguttara Nikaya dikatakan, terdapat satu kisah biku di mana dalam dirinya timbul ingatan. Sekarang ini saya masih muda, berambut hitam, terkondisi dengan usia remaja, tahap pertama masa kehidupan. Suatu saat akan tiba sebagai kenyataan ketika tubuh ini secara wajar dipengaruhi oleh usia tua. Bila mana seseorang dikuasai oleh usia tua dan kelapukan, tentu tidak mudah untuk mengenal dhamma ajaran Buddha. Sulit untuk bermukim di hutan atau tempat yang sepi, atau di tempat-tempat yang terasa asing bagi manusia. Sebelum sesuatu yang tidak diundang, tidak diinginkan, tidak disenangi ini terjadi, biarlah saya berusaha keras untuk mencapai yang belum dicapai, merealisasi yang belum direalisasi, sehingga terjamin dengan dhamma. Saya bisa hidup dengan penuh kedamaian meskipun sudah tua nanti. Hal tersebut patut kita renungkan, sehingga sampai pada pemahaman yang benar tentang kenyataan hidup ini memang mengalami proses yang tidak pernah berhenti, apalagi tidak berproses atau secara total diam. Semoga kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Marilah kita berjuang dengan penuh keuletan dan keteguhan hati. Kereta kerajaan yang indah dapat menjadi usang. Tubuh ini pun tidak terlepas dari ketuaan. Namun, ajaran orang bajik tidak mengenal kelapukan. Demikianlah orang bajik mengajarkan kebaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.